Selamat siang dan salam jumpa kembali kepada semua guru-guru sekolah minggu, artinya guru-guru yang mempersiapkan bahan pengajaran untuk kebaktian anak. Kali ini kita akan mengangkat satu tema tentang ketidaksetiaan Salomo. Artinya Salomo tidak setia, di mana ketidaksetiaannya terutama kepada Tuhan tentu nanti akan saya jelaskan lewat satu pembacaan Alkitab. Berharap dengan tema ini ada dua hal yang perlu menjadi tujuan. Pertama, anak tahu bahwa Tuhan menunjukkan kemarahannya. Kepada siapa? Kepada Salomo. Tatkala Salomo tidak menunjukkan rasa loyalitasnya, rasa kesetiaannya, kepatuhan dan ketaatannya kepada Tuhan, yang seharusnya dia pegang teguh sampai akhir hayat hidupnya, hanya kepada Tuhan, hanya kepada Allah yang esa itu, seperti yang diajarkan oleh para leluhurnya di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu yang esa itu. Yang kedua, anak belajar untuk menjauhkan diri dari sikap hidup, cara laku hidup, perilaku hidup yang membawa mereka ke dalam ketidaksetiaan kepada Tuhan, ketidaktaatan kepada Tuhan. Dengan kata lain, anak selalu mau belajar hidup di dalam ketaatan, kepatuhan atau loyalitasnya hanya kepada Tuhan yang dipercayainya. Bacaan terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia itu memberi judul tepat memang seperti tema yang dimaksud, Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dan inilah yang menjadi sumber persoalannya. Mengapa Tuhan marah? Praktek hidup yang memberhalakan ilah-ilah lainnya selain Tuhan. Dan saya percaya para guru sekolah minggu sudah membaca bagian Alkitab ini di rumah masing-masing. Saudara-saudara, memang kita bisa jumpai dalam hidup ini ada saja orang-orang tertentu yang ketika mencapai puncak tertentu, mencapai titik capaian tertentu, namun akhirnya terjatuh karena sebab-sebab dan hal-hal yang menyertai kejatuhannya. Sehingga ada pepatah yang mengatakan tidak ada gading yang tidak retak. Ada saja orang-orang yang kemudian menunjukkan ketidaksempurnaannya, dan atas ketidaksempurnaan itu dia kemudian jatuh. Saudara-saudara, Salomo semula memang dikenal sebagai raja yang arif, bijak, adil, dan juga mampu membawa bangsa Israel ke satu titik yang
yang oke, ya, yang baik, yang penuh dengan damai dan sejahtera. Tetapi juga bersamaan dengan capaian itu, selaku seorang raja, dia tentu punya kemampuan untuk melakukan apa saja. Kalau kita melihat bacaan dari 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 13 tadi, salah satu yang Salomo miliki itu bukan hanya kekuasaan, bukan hanya statusnya sebagai raja, bukan hanya harta milik, bukan hanya kekuasaan wilayah, tapi dia juga mempunyai banyak istri. Meski memang budaya di masa itu memungkinkan, dunia Timur Tengah kuno itu memungkinkan seorang raja mengambil banyak istri, bahkan juga lebih dari istri, yaitu yang disebut gundik atau selir, ya. Nah, kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 13 ayat 3 itu dikatakan, kita akan baca, saya akan bacakan kepada saudara-saudara. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan, artinya kaum ningrat. Ya barangkali maksudnya agar Salomo tetap menjalin hubungan dan merawat hubungan diplomatiknya dengan sebaik-baiknya. Dengan cara itu menikahi istri-istri para bangsawan dari berbagai tempat, bukan hanya dari lokal tapi juga dari luar, ya. 700, tetapi juga sekaligus dikatakan 300 gundik, artinya selir. Nah, istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Nah, ini juga salah satu sumber persoalan, ya. Ketika seseorang lebih mencintai sesuatu dan melupakan kecintaannya kepada Tuhan, ini juga bisa menjadi sumber persoalan, ya. Mestinya kalau menurut hemat saya, cinta kita kepada Tuhan tidak harus ditiadakan hanya karena cinta kita kepada yang lain. It's okay cinta kepada yang lain, tapi cinta kita kepada Tuhan harus lebih utama dan dasar, ya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang mengaruniakan kepada kita hidup, Tuhan yang mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang kita miliki. Ya, apapun yang saudara miliki, ya, jangan meniadakan sedikit pun rasa cinta kita, rasa hormat kita, ya, rasa kesetiaan kita, loyalitas kita kepada Tuhan. Kalau tidak, kita akan terjatuh kepada kemusyrikan. Kita akan jatuh kepada praktek hidup yang memperkilah hal-hal lain di luar Tuhan. Nah, jadi persoalannya sebenarnya bukan karena Salomo punya istri banyak, meski itu ikut mempengaruhi, tetapi karena Salomo akhirnya terjatuh dalam dosa kemusyrikan. Dia membiarkan praktek-praktek hidup pemberhalaan yang justru ditentang oleh prinsip hidup agama Israel, Yahudi, agama yang diwarisi oleh leluhurnya, termasuk agama yang diyakini oleh almarhum Raja Daud ayahnya. Nah, ini berbeda. Daud meskipun dia punya ketidaksempurnaan yang sama dan terjatuh juga,
namun ia tetap berpegang setia kepada Tuhan. Dia tidak pernah mencampakkan Tuhan. Bahkan di akhir-akhir kehidupannya, dia lebih banyak menjalin hubungan yang begitu erat dengan Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap berpegang teguh pada Tuhan. Berbeda hanya dengan Salomo. Justru dia mulai meninggalkan Tuhan dengan cara mempraktekkan hidup yang menuju kepada kemusyrikan. Praktek pemberhalaan pada ilah-ilah yang lain, yang baru, yang justru bertentangan dengan akidah keimanan yang dipegang semula. Saudara akan bisa baca di mana sebabnya, itu di dalam ayat 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, sudah uzur, barangkali sudah lansia, walaupun saya tidak tahu persis berapa usianya, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, kepada ilah-ilah lain, sehingga ia tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Bahkan nanti kalau saudara baca di dalam ayat-ayat berikutnya, Salomo membangun kuil-kuil, Salomo membangun bukit-bukit pengorbanan kepada ilah-ilah. Saya tidak perlu sebutkan ilah-ilah seperti apa, ya, itu ada di dalam 1 Raja-Raja pasal 11, ya. Dengan kata lain, Salomo mempraktekkan hidup yang menjauhkan dirinya dari kesetiaannya kepada Tuhan. Sehingga pada titik tertentu, ya, Tuhan tidak bisa lagi menyimpan kekecewaannya, Tuhan tidak bisa lagi menyimpan kejengkelannya, sehingga pada titik tertentu juga Tuhan menunjukkan amarahnya atau kemurkaannya kepada Salomo selaku raja yang memimpin bangsa Israel, yang memimpin umat pilihan Tuhan itu. Ya. Coba kita perhatikan 1 Raja-Raja pasal 11, ya, ayat 7 sampai 8. Pada waktu itu Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Yang jahat itu apa? Ya tadi, ya, praktek hidup kemusyrikan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Di dalam ayat 5 dikatakan, demikianlah Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Pada waktu itu di dalam ayat 7, Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan bagi Bani Anom. Jadi ini yang menjadi persoalan, sehingga kemudian praktek hidup semacam ini yang dimulai dari kalangan istana, tempat ia bertakhta, tempat ia tinggal sebagai raja, kemudian meluas kepada masyarakat yang dipimpinnya, meluas kepada kehidupan masyarakat yang dilayani oleh Salomo. Dalam hal ini bangsa Israel atau umat Allah yang disebut Israel tadi. Dan akhirnya memang Tuhan pada titik tertentu tidak bisa lagi menahan seluruh kekecewaannya, seluruh ketidakpuasannya kepada Salomo, dan Tuhan menunjukkan amarah itu. Saudara bisa baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 9 dan juga ayat 11.
dikatakan, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang. Nah, ini artinya dosa. Dosa itu artinya menyimpang dari tempat yang seharusnya, ya, menyimpang dari orientasi yang seharusnya, ya, mulai berbelok kanan kiri nggak jelas lah begitu ya. Nah, itu yang disebut juga ketersesatan. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Sebenarnya Tuhan sudah mengingatkan berkali-kali, ya. Salomo, sudahlah, hentikan itu praktek macam itu, jangan kau teruskan. Ya, kalau dalam bahasa yang lain, sudahlah kau berpaling kembali kepadaku, bertobatlah. Tapi rupanya peringatan Tuhan tidak pernah diindahkan, sehingga memang Tuhan tidak bisa lagi menunda, ya, kemarahannya, kejengkelannya. Dan juga di dalam ayat 11, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian, karena memang Israel punya perjanjian dengan Tuhan. Sejak awal ia ditebus oleh Tuhan, sampai pada mereka hidup di dalam satu negeri yang Tuhan karuniakan. Dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu, artinya kepada pihak yang lain yang mungkin dipandang oleh Tuhan justru yang layak untuk dipercaya. Nah, saudara-saudara, para guru sekolah minggu, demikian yang bisa saya sampaikan sebagai bahan pengajaran. Ya, barangkali kalau Salomo melakukan praktek hidup dengan punya banyak istri, punya banyak budik, memang pada masa itu di dunia Timur Tengah kelaziman macam itu terjadi. Hanya barangkali di kemudian hari soal-soal itu kemudian mendapatkan tanggapan yang serius. Tetapi yang menjadi persoalan penting bukan hanya karena soal ia mengawini banyak istri-istri dari berbagai bangsa, dari berbagai suku yang notabene belum tentu sejalan dengan keyakinan yang Raja Salomo pegang, ya. Tapi justru soal-soal itu ikut mempengaruhi cara Salomo melakukan praktek hidup keagamaannya yang keluar dari yang seharusnya, sehingga ia terjatuh di dalam dosa penyembahan berhala. Ia jatuh di dalam dunia kemusyrikan. Sampai pada titik tertentu Tuhan harus menunjukkan kemarahan kepadanya. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu melalui cerita kegagalan Salomo, ya, cerita ketidaksetiaan Salomo, cerita tentang ketidakloyalitasan Salomo boleh menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai kita pun mengalami hal yang sama, ya. Kalau menurut hemat saya, tetaplah saudara setia, berpegang teguh pada iman saudara, ya. Meski saudara di pihak yang lain hidup berdampingan dengan banyak orang, ya, hidup berdampingan dengan suku, bangsa, bahkan juga dengan agama yang lain, it's okay. Tetapi jangan sampai prinsip kehidupan iman saudara menjadi luntur
bahkan tidak lagi mampu menunjukkan identitas diri saudara. Ya. Harus saudara sadari bahwa ketika kita hidup, terutama kita sebagai orang-orang yang dewasa, itu banyak tantangan dan godaannya. Kalau tidak kita kuat-kuat memegang teguh iman kita, kita akan jatuh ke dalam praktek kemusyrikan. Kita akan jatuh dalam praktek-praktek kehidupan pemberhalaan, memperilah hal-hal yang tidak semestinya kita perilah. Kepintaran saudara, karir saudara, titel saudara, jabatan saudara, harta milik saudara, itu bisa saja menggoda saudara untuk diperilah. Dan tanpa saudara sadari, itu sebenarnya sedang membawa kita, menjerumuskan kita, menghisap kita dalam praktek kemusyrikan, dalam praktek kemurtatan. Dan itu yang tidak kita harapkan. Saudara boleh punya banyak harta milik. Saudara boleh punya kepandaian, kepintaran, karir, popularitas, jabatan atau kekuasaan. Jangan sekali-sekali memperilah hal itu. Syukuri dan jadikan apa yang saudara miliki itu sebagai alat untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memperilahnya. Jadi dengan cara itu, pengalaman saudara, kepintaran saudara, keterampilan saudara, harta milik saudara, jika perlu diperuntukkan untuk memuliakan Tuhan dan bukan untuk memperilahnya di dalam hidup saudara. Sehingga dengan demikian saudara tidak terjatuh di dalam praktek kemusyrikan yang baru. Nah, semoga bahan pengajaran yang singkat ini dapat membantu saudara-saudara para guru sekolah minggu untuk melayani kebaktian anak. God bless you.